budaya, para pemirsa umat Buddha TPRI yang budiman. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Tapi sebelumnya mari kita memberikan penghormatan kepada Sang Bagawa dengan bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Para pemirsa umat Buddha TPRI yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Dedi Dharma, selaku pembawa acara, akan menghantarkan mimbar agama Buddha selama 1 jam ke depan, dengan tema kita adalah surga dalam pandangan agama Buddha. Tentu saya berharap para pemirsa, para umat Buddha dimanapun Anda berada, dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah Romo Sujana. Apa kabar Romo? Baik-baik. Ya, nama budaya Romo. Nama budaya. Ya, beliau adalah Romo yang saat ini yang bertugas di Wihara Jayawijaya, dan keseharian beliau adalah beliau bertugas di Bimas Buddha, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Para pemirsa, tema kita sangat menarik pada kesempatan yang berbahagia ini. Kalau kita berbicara tentang kehidupan, tentu nanti kita akan, endingnya adalah kita akan mengalami namanya proses kematian. Nah tentu semua kita berharap bahwa kehidupan kita bahagia di dunia saat ini, maupun kita setelah kematian hidup bahagia. Nah di dalam pandangan secara umum, kita mengenal dengan istilah surga. Surga seperti apakah yang ada di dalam agama Buddha? Maka hal ini akan kita diskusikan dengan narasumber kita terkait dengan apa dan bagaimana, serta bagaimana cara kita supaya terkondisi terlahir di alam surga atau alam bahagia. Izin Romo. Ya, berbicara tentang alam kehidupan yaitu surga, pasti kita mengharapkan kalau kita sudah meninggal ingin terlahir ya, di alam surga, terkondisi di alam yang bahagia. Nah, bagaimanakah pandangan Buddhis terkait dengan surga ini, Romo? Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Dedi dan pemirsa umat Buddha TPRI yang dimanapun berada. Jadi membahas tentang surga ini merupakan bahasan yang menarik karena siapapun pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai setelah mungkin meninggal dari alam manusia, seperti itu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, adakah surga di dalam agama Buddha ya, seperti ajaran-ajaran saudara-saudara kita yang lain. Jadi di dalam ajaran agama Buddha, surga itu ada ya. Jadi banyak sekali dikisahkan di dalam kehidupan Sang Buddha itu, para umat yang masuk surga, bahkan Sang Buddha sendiri dikatakan sebagai Satta Dewa Manusanang, jadi guru para dewa dan manusia. Artinya beliau itu tidak hanya mengajar di dunia manusia, tapi sesekali waktu beliau mengajar di alam surga, alam dewa. Ini artinya bahwa konsep surga di dalam agama Buddha itu sesuatu yang lumrah. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Karena aktivitas Buddha sendiri di dalam pelayanannya itu bisa membabarkan dharma di alam surga dan juga
di alam manusia. Dan kalau kita lihat Pak Det, secara etimologi surga yang dalam bahasa Indonesia itu ternyata diserap dari bahasa Pali dan Sanskerta yang merupakan bahasa pengantar ya. Bahasa pengantar ketika Sang Buddha hidup dan membabarkan ajarannya ya. Kalau di dalam bahasa Pali, surga itu diistilahkan dengan saga. Saga, ya. Jadi saga itu artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan surgawi. Sedangkan di dalam bahasa Sanskerta itu disebut swarga. Jadi terdiri dari dua kata, su dan warga. Kalau su itu artinya baik, bagus. Sedangkan warga itu artinya tempat atau kediaman. Jadi swarga itu adalah tempat yang bagus atau kediaman yang baik ya. Jadi salah satu contoh penggunaannya di dalam bahasa Sanskerta biasanya swarga loka. Jadi alam surga seperti itu. Jadi istilah surga itu memang lazim sekali di dalam agama Buddha karena memang surga itu asal katanya dari bahasa Pali, bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa pengantar dari ajaran Buddha tersebut ketika disampaikan di zaman dahulu ya. Dan kalau kita melihat mungkin istilah-istilah surga dalam bahasa-bahasa yang lain, ada banyak jenis yang bisa kita tahu. Misalnya ada istilah Taman Eden ya. Biasanya kalau teman-teman saudara-saudara kita yang Yahudi menyebutnya itu Taman Eden gitu ya. Kalau di Kristen Katolik mungkin karena menggunakan bahasa Inggris, biasanya mereka bukan menggunakan bahasa Inggris Pak Det. Ada istilah heaven atau paradise. Jadi ada heaven atau ada paradise. Kalau saudara-saudara kita yang beragama Muslim, di dalam bahasa Arab mungkin surga itu identik dengan kata jannah. Jannah, jadi kalau diterjemahkan bisa berarti taman atau berarti surga, begitu Pak Det. Ya, jadi surga di dalam agama Buddha itu ada dan merupakan istilah yang lazim kita pahami di dalam kehidupan dan aktivitas Buddha seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya Romo. Para pemirsa, para umat Buddha dimanapun Anda berada, setelah kita tadi menyimak penjelasan yang disampaikan oleh Romo Sujana, ternyata di dalam Buddhism, di dalam agama Buddha, ada juga istilah surga. Lalu Romo begini Romo, dalam pandangan umum, kadang mengatakan bahwa surga ini adalah sebagai tujuan akhir. Atau dikatakan juga sebagai suatu tempat yang kekal, tidak mengalami perubahan-perubahan. Nah lalu dalam pandangan Buddhis, surga itu kekal atau bisa berubah atau mungkin hanya tempat singgah sementara. Seperti apa itu Romo? Iya. Kalau di dalam ajaran Buddha ya, Buddha Sasana memang sedikit berbeda dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang istilahnya agama Abrahamik gitu ya. Jadi surga di dalam agama Buddha itu tidak bersifat kekal, jadi temporary atau sementara gitu ya. Jadi betul seperti yang dibilang Pak Dery tadi bahwa surga di dalam agama Buddha itu sementara dan itu tergantung sesuai dengan karma baik yang pahala karma baik yang mereka lakukan atau seseorang lakukan semasa hidup gitu loh. Kalau karma baiknya banyak, kemudian sering melakukan kebajikan, melakukan perbuatan bermoral, itu kemungkinan terlahir di alam surga usianya bisa panjang gitu. Tetapi walaupun di alam surga itu usianya panjang, itu tetap tidak kekal.
akan bisa tumimbal lahir lagi atau lahir kembali ke alam-alam yang lain. Jadi usia di alam surga itu dikatakan sangat-sangat tinggi sekali ya. Kalau di alam manusia, jadi misalnya usianya itu sekitar 100 tahun gitu ya, 100 tahun di alam manusia. Di alam surga cuman satu hari di alam surga itu 100 tahun di alam manusia. Jadi surga yang paling dekat dengan alam manusia itu disebut surga Tawatimsa. Jadi surga Tawatimsa itu kurang lebih itu perbandingan dengan alam manusia itu 100 tahun. Satu hari di surga, 100 tahun di alam manusia. Namun seperti yang saya bilang tadi, ini tidak kekal. Setelah mereka karma baiknya habis, mereka akan berputar lagi di 31 alam kehidupan. Jadi kita mengenal 31 alam kehidupan, tidak hanya alam surga. Alam surga ini hanya bagian dari 31 alam kehidupan. Ketika karma baiknya habis, mereka akan lahir, entah itu naik lagi ke alam surga yang lebih atas, atau turun lagi ke alam manusia, atau turun ke alam binatang, atau ke alam-alam siksaan seperti alam neraka, seperti itu. Ya baik, Romo, terima kasih atas penjelasannya. Para pemirsa, para umat Buddha, kalau tadi saya menyimak tentang waktunya ya, jadi satu hari di alam surga bisa mencapai usia 100 tahun di alam manusia. Jadi ini mungkin yang sering orang katakan sebagai sesuatu yang kekal karena jangka waktunya yang lama. Tetapi yang panjang sekali. ya, seperti Romo sampaikan tadi, kehidupan di alam surga ini tidak kekal, mengalami perubahan tergantung dari kondisi atau karma yang telah dilakukan ya pada kehidupan sebelumnya. Nah, kalau kita mengkaji kembali Romo ya, tadi Romo mengatakan tergantung dari karma. Nah, jadi kan setiap orang ini kan berbeda-beda Romo. Jenis karma yang dilakukan. Ada yang perbuatannya mungkin sedikit, ada yang sedang, atau ada yang banyak. Iya. Nah, apakah dari kategori ini surga mereka ini berbeda atau hanya satu Romo? Jadi tingkatannya. Jadi kalau saya berbuat baik hari ini, sedangkan Romo berbuat baik 5 kali, apakah beda? Ataukah ada atau sama kita tempatnya Romo? Seperti itu. Apakah ada tingkat-tingkatan dalam agama Buddha surga itu seperti apa Romo? Ya, gini Pak Det dan pemirsa TPRI yang ada dimanapun berada. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa kelahiran di surga dan kelahiran di alam-alam lain itu tergantung karma wipaka. Jadi tergantung akibat karma yang dilakukan oleh seseorang ya. Di dalam Pugala Sutta Anguttara Nikaya 3.99 Sang Buddha mengatakan bahwa yata kamang pati sandi. Jadi manusia atau makhluk-makhluk itu terlahir tergantung dari karma mereka masing-masing ya. Kemudian diperkuat lagi di dalam Sutta Abhinha Pancawekitabana Sutta, jadi Sutta kelima titik 57, di sana Sang Buddha mengatakan bahwa kama sakomhi, kama dayado, kama yoni, kama bandu, kama pati saranayang, kamang karisanti. Jadi artinya bahwa saya adalah pemilik karmaku sendiri, saya adalah pewaris karmaku sendiri, saya lahir dari karmaku sendiri, saya terlindung oleh karmaku sendiri. Apapun karma yang kuperbuat, itulah yang kuwarisi. Artinya bahwa kita lahir itu tergantung karma kita. Kita lahir tergantung karma kita. Oleh karena itu, kemana kita akan lahir, itu akan ditentukan oleh kualitas-kualitas karma yang kita miliki. Kalau karma kita baik, kita bisa lahir di alam-alam yang baik. Kalau karma kita kurang mendukung, kita bisa jatuh malah ke alam-alam yang rendah seperti alam binatang atau mungkin alam neraka seperti itu. Jadi intinya Pak Dedi bahwa kelahiran kita
Dan kemana kita akan terakhir, apakah di alam surga tingkat yang rendah, di alam surga tingkat menengah, atau tingkat atas, atau jatuh ke alam yang lebih rendah, itu tergantung akumulasi karma-karma yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Gitu. Baik, menarik sekali Romo. Fokus kita pada kesempatan yang berbahagia ini, para pemirsa TVRI yang budiman, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Para pemirsa umat Buddha TVRI yang budiman, kita kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu surga dalam pandangan agama Buddha. Menarik sekali para pemirsa, seperti apa yang disampaikan oleh Romo Sujana tadi, bahwa di dalam Buddhis, di dalam agama Buddha dikatakan bahwa aku adalah pemilik karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri. Apapun karma yang kuperbuat, itulah yang akan kuwarisi. Ini menarik sekali. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu mengkondisikan bagaimana kehidupan kita berikutnya. Para pemirsa, tadi di awal saya bertanya kepada Romo Sujana, apakah ada tingkatan surga di dalam agama Buddha? Karena setiap perbuatan manusia, setiap orang berperilaku itu pasti ada yang kurang, ada yang sedang, dan ada yang banyak. Nah, apakah sama atau ada tingkatannya nih Romo, surga di dalam pandangan Buddhis ini? Pak Dedi dan pemirsa yang dimanapun berada, di dalam agama Buddha, surga itu tidak cuma satu, tetapi ada banyak-banyak tingkatan. Secara global, surga itu dibagi menjadi tiga kelompok. Jadi kelompok yang pertama itu disebut Hamadatu. Kelompok yang kedua itu disebut rupa datu atau rupa bumi, dan kelompok yang ketiga disebut arupa datu atau arupa bumi. Jadi kelompok yang pertama ini adalah disebut kama bumi atau berada di kama datu. Itu adalah kelompok surga yang masih memiliki kesenangan indera, masih menikmati nafsu sensual seperti itu. Jadi kelompok surga yang ada di tingkat rendah ya. Jadi itu terdiri dari beberapa surga, kurang lebih ada yang namanya surga di atasnya manusia itu ada Tawatimsa, ada Catu Maharajika, ada surga Yama, ada juga istilahnya surga Tusita, kemudian ada Nimanarati dan Paranimita Wasawati. Jadi surga-surga ini tergabung di dalam kama bumi, yaitu suatu surga atau suatu alam yang masih diliputi nafsu sensual seperti itu, Pak Det. Jadi kalau kita lihat misalnya di undak-undakannya Candi Borobudur itu kan ada yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu ya. Jadi yang tingkat 1 yang ditanam di bawah tanah itu adalah karma datu. Jadi paling dasar sekali. Jadi surga-surga yang masih mengandung kenikmatan sensual, pemuasan-pemuasan nafsu indria gitu ya. Di sana itu tergambar relief-relief jadi kehidupan makhluk-makhluk karma datu. Jadi ada relief-relief yang menggambarkan kalau orang yang sedang menikmati kehidupan sensual, yang sedang berhubungan, ada yang sedang melakukan pembunuhan, ada yang sedang melakukan pencurian, mabuk-mabukan, dan akibat dari perbuatan-perbuatan itu tergambar semua di relief tersebut. Jadi seperti yang saya bilang tadi, segala sesuatu yang masih mengandung pemuasan nafsu itu dikatakan masih dalam tingkat yang kasar, surga yang tingkat yang kasar gitu ya. Kemudian ada yang tingkat yang lebih atas lagi, ada yang namanya tuh rupa bumi atau rupa datu ya. Jadi di tingkat yang berikutnya itu
lebih halus lagi. Jadi makhluk-makhluk surga yang terlahir di rupa bumi ini adalah disebut makhluk-makhluk alam Brahma. Dan mereka terlahir itu karena pencapaian meditasi-meditasi rupa dengan mengambil objek rupa. Objek rupa itu misalnya salah satu contohnya ini Pak Det, kita mengambil meditasi objeknya cahaya gitu ya. Kita memfokuskan diri ke cahaya atau yang lain mungkin mengambil objek napas ya. Jadi ada objek-objek rupa, meditasi rupa yang bisa kita gunakan setelah kita mendalam melaksanakan meditasi itu, kita akan mencapai pencapaian-pencapaian yang disebut jana. Nah, orang-orang yang mencapai jana inilah yang terlahir di alam surga rupa Brahma ya, rupa loka gitu ya. Jadi hasil dari kekuatan meditasi. Dan perlu dicatat di sini Pak Det, surga di alam rupa ini atau di rupa bumi ini sudah tidak memiliki nafsu lagi. Jadi mereka itu sudah tidak tertarik dengan nafsu, terutama nafsu sensual, karena tingkatan pencapaian meditasi mereka itu kenikmatan atau ekstasinya itu lebih dalam dan lebih nikmat daripada nafsu sensual gitu ya. Jadi nafsu sensual, terutama kalau kita di alam manusia kan kenikmatan seksual gitu ya, ada hubungan secara fisik gitu. Kalau makhluk-makhluk di alam ini tidak tertarik seperti itu, karena itu masih terlihat dianggap sangat-sangat kasar, kebahagiaan yang kasar. Sedangkan di alam rupa itu sangat-sangat dalam, melebihi dari kebahagiaan sensual gitu Pak Det. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya itu arupa bumi. Rupa bumi. Jadi arupa bumi itu adalah makhluk-makhluk yang terlahir di sana itu karena melaksanakan meditasi dengan objek arupa. Jadi mereka itu bermeditasi dengan objek tanpa bentuk. Rupa itu bentuk, A itu tanpa. Jadi meditasi dengan tanpa bentuk. Salah satunya mereka bermeditasi dengan objek kekosongan. Jadi mereka membayangkan alam semesta yang kosong gitu ya. Sampai mereka benar-benar terpusat, menyatu dan mendapatkan hasil. Nah, ketika makhluk-makhluk yang bermeditasi dengan objek arupa ini meninggal, nah energi atau frekuensi batin dari latihan mereka ini menyebabkan mereka terlahir di alam arupa. Jadi ada banyak sekali alam-alam arupanya ya. Jadi seperti itu Pak Det. Ada tiga ya. Ada tiga pembagian surga. Kelompok besarnya ada surga kama bumi atau kelompok surga yang tingkat rendah yang masih ada pemuasan nafsunya. Kemudian ada rupa bumi, ada arupa bumi yang sudah tidak ada lagi pemuasannya nafsunya. Jadi bisa disimpulkan seperti ini Pak Det, bahwa di alam surga itu tidak hanya berhubungan dengan menikmati nafsu sensual, makan makanan yang enak, terus minum minuman yang enak, atau tinggal bersama bidadari gitu ya. Jadi ada tingkat-tingkatannya ya. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang lebih halus, yang lebih suci. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Romo Sujana. Para pemirsa, tadi kita mendengar bahwa surga itu ternyata tidak hanya satu tetapi memiliki banyak tingkatan, ada 3 tingkatan tadi kita dengar. Nah baik Romo, kalau melihat banyak tingkatan itu, kalau kita ingin terlahir ya, atau pengen lahir di alam surga tertentu, minimal apa yang kita lakukan, atau perbuatan apa yang kita lakukan supaya terlahir, terkondisi terlahir di alam surga itu? Minimal perbuatan apa yang kita lakukan supaya terkondisi terlahir di alam surga ini? Terlahir di alam surga ya. Ya, perbuatan apa Jadi yang dilakukan? perbuatan-perbuatan yang bisa dilakukan agar terlahir di alam surga itu di dalam salah satu sutta, yaitu Sumana Sutta Anguttara Nikaya 5.31 itu dijelaskan bahwa ada 5 keadaan yang menyebabkan seorang makhluk atau manusia itu terlahir di alam surga. Jadi yang pertama itu adalah sering berdana ya. Kalau mungkin teman-teman menyebutnya berzakat atau beramal seperti itu ya.
Jadi kita sering berdana, sering memberi kepada orang lain, bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu akan mengkondisikan batin kita itu bisa terlahir di alam surga nantinya. Kemudian yang kedua adalah sering melakukan perbuatan bermoral, Pak Dede, atau melaksanakan sila, istilahnya di dalam bahasa Pali. Jadi orang yang senantiasa melakukan perbuatan yang bermoral, senantiasa mempraktekkan sila, terutama kalau kita yang perumah tangga, umat Buddha itu ada 5 sila dasar yang bisa membuat, yang bisa kita praktekkan dan membuat terlahir di alam surga. Jadi yang pertama adalah menghindari pembunuhan, Pak Dedi. Yang kedua itu menghindari pencurian atau mengambil barang yang diberikan. Yang ketiga itu menghindari perbuatan yang tidak patut, perbuatan asusila gitu ya. Kemudian yang keempat itu menghindari berbohong, memfitnah, berkata kasar ya. Itu salah satu sila yang dilarang juga. Kemudian sila yang terakhir atau sila yang kelima itu adalah menghindari minum makanan yang menyebabkan mabuk dan hilangnya kesadaran. Ya bisa dicontohkan di sini mungkin minum-minuman keras gitu, narkoba gitu, atau mungkin rokok juga termasuk karena menyebabkan kecanduan seperti itu. Jadi kelima sila ini bisa dipraktekkan oleh umat Buddha dan bisa menyebabkan terlahir di alam surga ya. Biasanya kalau kita umat Buddha ini Pak Ded, kalau kita ada bante gitu ya, mau mengambil sila, nanti para bantenya di akhir, bantenya itu mengucapkan Pancasila Gata. Jadi Pancasila Gata itu adalah gata yang berisi intisari ajaran Sang Buddha. Tidak ada di Tipitaka, tapi ini berisi intisari ajaran Tipitaka. Itu dibuatkan kalimat yang menjelaskan manfaat dari sila itu. Jadi dikatakan bahwa imani pancasika padani silena sugating yanti silena boga sampada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Artinya bahwa inilah kelima sila. Dengan melaksanakan sila bisa terlahir di alam surga. Dengan melaksanakan sila bisa memberikan kebahagiaan. Dengan melaksanakan sila bisa mencapai nibbana. Oleh karena itu kita hendaknya memurnikan sila tersebut, Pak Ded. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Itu beberapa kriteria yang bisa mengkondisikan kita terlahir di alam bahagia. Para pemirsa, para umat Buddha, TPRI yang budiman, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Para pemirsa, umat Buddha, TPRI yang budiman, kita kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha yang mana tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu surga dalam pandangan agama Buddha. Para pemirsa, tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Romo Sujana yang menyatakan bahwa untuk terlahir di alam surga atau alam bahagia ini tiketnya ya, minimal kita melaksanakan Pancasila Buddhis atau 5 sila. Baik Romo, itu terkait dengan tiketnya ya, minimal kita melaksanakan 5 sila. Ataukah ada mungkin kriteria atau perbuatan-perbuatan baik yang bisa mengkondisikan kita terlahir di alam surga, tidak hanya sila Romo? Apakah ada yang lain Romo? Iya, Pak Ded dan pemirsa dimanapun berada. Jadi tadi di dalam Sumana Sutta kan disebutkan ada beberapa keadaan yang menyebabkan kita terlahir di alam surga. Di 2 sudah disebutkan yaitu berdana, kemudian melaksanakan sila atau kehidupan kemoralan. Kemudian yang selanjutnya ini yang ketiga itu
ada yang disebut dengan kesanti atau kanti padat. Jadi itu artinya menjalankan kehidupan yang penuh kesabaran. Jadi orang yang senantiasa sabar, tidak cepat marah gitu, senantiasa menganalisa segala sesuatu sebelum melakukan tindakan, tidak gerusa-gerusuk gitu ya, tidak temperamen. Itu juga suatu kualitas batin yang menyebabkan orang itu terlahir di alam surga gitu Pak Den. Jadi tidak mungkin kan orang yang sudah berada di alam surga malah di alam surganya kerjaannya marah-marah terus temperamen gitu kan, gerusak-gerusuk itu kan tidak sesuai kualitasnya seperti itu. Jadi kualitas makhluk surga itu adalah mereka yang memiliki sifat yang sabar, mereka yang memiliki kesanti gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah mereka yang memiliki wirya. Wirya itu artinya adalah usaha. Mereka yang senantiasa tekun, senantiasa bersemangat melakukan hal-hal yang positif ya. Dari waktu ke waktu mereka tetap memiliki motivasi untuk melaksanakan kebaikan. Itu pun akan membantu mengkondisikan makhluk itu untuk terlahir di alam surga. Kemudian ada yang nomor 5 yang terakhir Pak Det, ada yang namanya itu panya. Ya, jadi panya itu bisa mengkondisikan seorang makhluk atau manusia itu terlahir di alam surga. Apa itu panya? Panya artinya itu kebijaksanaan. Kebijaksanaan artinya itu tidak memiliki pandangan keliru. Jadi bisa mengerti hakikat hidup dan kehidupan itu sebagaimana adanya. Kemudian cara pikir mereka, cara pandang mereka itu rasional dan sesuai dengan hukum-hukum alam. Jadi ini Pak Det, kelima kondisi yang menyebabkan seseorang bisa terlahir di alam surga. Yang pertama berdana, yang kedua melaksanakan sila, yang ketiga memiliki kesabaran, yang keempat itu memiliki wirya atau usaha yang bagus, dan yang terakhir memiliki kebijaksanaan. Baik, terima kasih para pemirsa umat Buddha. Setelah kita menyimak penjelasan dari Romo Sujana, beliau mengatakan bahwa untuk terkondisi terlahir di alam surga, alam bahagia, kita bisa melakukan perbuatan melalui dana, kemudian yang kedua sila, kemudian kesabaran, kemudian semangat atau wirya, dan panya atau kebijaksanaan. Baik Romo, kalau kita berbicara tadi, dikatakan bahwa aku adalah pemilik karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri. Nah, kalau kita merujuk ke sini, tentu kan setiap orang punya hak terlahir di alam bahagia. Ataukah hanya umat Buddha yang bisa terlahir di alam bahagia? Seperti itu Romo, bagaimana? Pertanyaan yang cerdas sekali Pak Det ya. Jadi siapakah yang bisa masuk ke alam surga, terutama surga yang ada di dalam agama Buddha ya? Kalau kita melihat kita menyimak apa yang Romo sampaikan tadi, bahwa kelahiran di surga itu tidak tergantung suatu makhluk atau bukan pemberian makhluk, bukan merupakan hadiah Pak Den. Tapi kelahiran di surga itu tergantung makhluknya itu masing-masing. Jadi kalau makhluknya itu melakukan perbuatan bajik, melakukan kebaikan, memiliki cinta kasih sayang gitu ya, kemudian membawa manfaat bagi makhluk lain, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, apakah dia itu tidak meyakini agama atau apakah dia itu agamanya A, agamanya B, agamanya C, itu bisa masuk surga. Jadi kriteria orang masuk surga di dalam agama Buddha itu bersifat pluralis universalis. Jadi siapapun bisa masuk asalkan bisa memenuhi kriteria-kriteria yang seperti yang disampaikan tadi. Jadi siapapun, apapun agamanya. Jadi kan agama Buddha itu kan lahir 2500 tahun yang lalu gitu. Nah, bisa nggak
manusia-manusia prasejarah gitu yang sebelum agama Buddha lahir, kan mereka tidak mengenal ajaran Buddha. Bisa nggak mereka lahir masuk surga? Kemana mereka lahir kalau surga itu cuma untuk ketika agama itu lahir? Kan nggak bisa. Makhluk-makhluk prasejarah itu lahir kemana gitu kan? Lahir ke surga nggak bisa kalau syaratnya itu adalah karena agama gitu. Kalau syaratnya itu karena hadiah gitu ya, atau kalau syaratnya itu karena kita yakin kepada pembawa ajaran A, pembawa ajaran B. Jadi bukan keyakinan, bukan hadiah yang membuat umat Buddha itu orang bisa terlahir di surga, tetapi perbuatan dia semasa hidup. Jadi universal. Jadi sebelum agama lahir, sesudah agama lahir, jadi zaman dahulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, orang akan tetap bisa masuk surga. Karena tiketnya adalah perbuatan baik seperti itu. Baik, terima kasih Romo terkait penjelasannya berarti jadi universal ya. Jadi seorang bisa masuk terlahir di alam surga ini tergantung dari kondisi perbuatannya di kehidupan sebelumnya ya. Baik para pemirsa umat Buddha, tentu kita akan berdiskusi terkait poin yang berikutnya. Ini sangat menarik juga. Nah, apakah Romo ini ya, apakah surga ini merupakan tujuan akhir umat Buddha atau ada tujuan lain selain surga ini yang lebih tinggi? Ataukah ini yang merupakan tujuan final akhir dari umat Buddha seperti itu, Romo? Terima kasih Pak Det. Jadi pertanyaannya sangat-sangat bagus sekali. Dan jadi apakah surga di dalam agama Buddha itu adalah final destination atau tujuan akhir atau seperti apa gitu ya? Di dalam ajaran agama Buddha, surga itu ada sedikit berbeda dengan agama-agama, terutama agama Abrahamik gitu ya. Kalau agama Abrahamik itu kan surganya kekal, abadi gitu ya. Tetapi di dalam ajaran Buddha, surganya itu tidak kekal. Jadi di samping surga itu kita mengenal 31 alam kehidupan yang disebut samsara. Makhluk itu terus-menerus tumimbal lahir di sana, jadi surga itu salah satunya. Jadi kalau makhluk itu sudah lahir di surga dan pahalanya sudah habis, mereka bisa turun lagi ke alam manusia atau turun lagi ke alam binatang atau bisa jadi turun ke alam neraka. Atau kalau dia masih punya pahala cadangan yang lebih besar, dia bisa naik ke surga yang lebih atas. Jadi surga di dalam agama Buddha itu persinggahan sementara, bukan final destination atau tujuan akhir. Jadi oleh karena itu umat Buddha itu tidak terlalu tertarik untuk masuk surga seperti sebenarnya ya. Karena umat Buddha itu lebih tertarik untuk mencapai liberation atau pembebasan dari tumimbal lahir ini, kelahiran kembali dari 31 alam kehidupan ini. Jadi sebelum kita mencapai kebebasan, kita lahir mati di 31 alam kehidupan, termasuk alam surga itu. Jadi itulah yang lebih dicari oleh umat Buddha, pembebasan. Nah kalau pembebasan itu sudah tercapai, baru umat Buddha dikatakan mencapai, ada istilahnya itu nibbana atau nirwana. Jadi final destination-nya umat Buddha itu bukan surga, tetapi nirwana. Jadi sudah tidak terlahir lagi di manapun. Nafsu atau faktor-faktor penyebab kelahiran di 31 alam itu sudah padam total. Jadi dikatakan umat Buddha itu sudah mencapai pembebasan, sudah tidak menderita lagi. Karena orang menderita itu karena dia lahir kan. Karena dia lahir, kemudian menjalani hidup, sakit, kemudian mati. Jadi ketika mencapai nibbana itu sudah tidak lahir lagi. Sudah tidak ada kondisi untuk menderita lagi. Beda dengan alam surga, masih ada kondisi-kondisi yang menyebabkan mereka untuk terlahir lagi dan bertumimbal lahir lagi. Ya, baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Para pemirsa umat Buddha TPRI yang budiman, jadi dikatakan bahwa surga ini bukan merupakan tujuan akhir dari umat Buddha, tetapi hanya tempat persinggahan karena tidak kekal mengalami perubahan. Nah, lalu Romo tadi saya kalau tidak lupa, saya mengingat ada 3 tingkatan surga itu ya, ada yang kama. Nah, berarti surga ini juga masih diliputi oleh nafsu atau keinginan.
nafsu keinginan. Seperti apa itu kira-kira penjelasannya? Oh, maksudnya seperti ini ya. Apakah di surga itu masih ada pemuasan nafsu atau kayak mungkin ada pernah kita dengar mungkin ada kehidupan sensual, seksualnya di alam surga seperti itu ya. Baik Romo, nanti kita akan bahas ya. Baik para pemirsa umat Buddha, kita akan lanjutkan mimbar kita setelah jeda pariwara berikut ini. Para pemirsa umat Buddha, kita kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Para pemirsa, tadi saya sudah sempat menanyakan di narasumber kita Romo Sujana, yang mana tadi saya menyatakan bahwa ada 3 tingkatan surga itu. Ada yang masih diliputi oleh nafsu atau karma. Ya. Nah, seperti apa itu Romo tentang surga yang masih diliputi nafsu seperti apa? Ini menarik sekali ini. Jadi sangat menarik untuk dijelaskan ya. Jadi kehidupan surga itu sebenarnya bagaimanakah kehidupan surga itu? Apakah mereka itu full cuman menikmati hal-hal yang menyenangkan, terus apakah di sana itu mereka tinggal dengan bidadari dan istilahnya ada kehidupan sensual seperti kita di bumi, di alam manusia gitu ya. Jadi di dalam kata watu itu dijelaskan bahwa kehidupan aktivitas sensual makhluk-makhluk surga itu ada aktivitas sensualnya. Jadi terutama yang di kama bumi ya, surga yang masih diliputi oleh nafsu, ada aktivitas sensualnya itu mereka makan, mereka minum dan mereka melakukan aktivitas seperti itu. Tetapi mereka itu sifatnya lebih halus, lebih subtle gitu. Jadi kayak hubungan seksual seperti di alam manusia kan ada kontak fisik seperti itu ya. Di alam surga itu tidak seperti itu. Jadi di alam surga itu di dalam kata watu itu dijelaskan bahwa hubungannya itu lebih bersifat batin. Oh, batin. Ya, lebih bersifat batin. Lebih lanjut lagi di dalam Patamanakkarana Sutta, jadi Sutta Anguttara Nikaya 41 dijelaskan bahwa cara makhluk surga itu berbeda menikmati kehidupannya. Jadi cara makhluk surga itu lebih halus dan lebih bersifat batiniah daripada manusia. Jadi apakah ada hubungan seksual misalnya di alam surga menurut agama Buddha? Ada, tapi bersifat batiniah. Hubungan seksual itu hanya ada di alam manusia. Hubungan seksual kasar itu hanya ada di alam manusia dan di alam binatang. Jadi sedangkan di alam-alam kama bumi, surga-surga kama bumi yang diliputi nafsu sensual itu bersifat batiniah dan bersifat halus seperti itu. Ya. Selain surga-surga yang di atas ya, yang tidak memiliki nafsu seksual atau yang sudah di luar nafsu seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya para pemirsa umat Buddha. Tadi dikatakan Romo bahwa makhluk-makhluk yang terlahir di alam surga ini karena kama wipaka, hasil dari karma. Jadi mereka terlahir di sini karena kondisi perbuatan baik yang telah dilakukan sehingga terlahir di alam bahagia. Begitu Romo ya. Nah, lalu apakah ada keistimewaan nih antara alam surga dan alam manusia? Mana yang lebih istimewa jika dibandingkan dengan kita sebagai terlahir sebagai manusia dengan makhluk yang terlahir di alam surga? Apakah ada keistimewaan dari kedua alam ini? Oke, pertanyaan yang bagus sekali Pak Det dan pemirsa yang dimanapun berada. Manakah menurut agama Buddha alam yang lebih istimewa gitu ya? Kalau di dalam agama Buddha justru alam yang lebih istimewa, kan kita mengenal 31 alam kehidupan ya. Ya salah satunya ada alam manusia, alam surga, kemudian ada alam binatang, ada alam setan, kemudian ada alam neraka gitu ya.
Jadi mana yang lebih istimewa? Justru di dalam agama Buddha, alam manusia lah yang lebih istimewa. Kenapa alam manusia itu lebih istimewa? Karena itu alam manusia itu adalah alam antara. Di alam manusia itu ada penderitaan, ada kebahagiaan. Jadi surga dan neraka itu ada di alam manusia. Jadi kalau seseorang mau merasakan surga, tidak perlu meninggal dulu, Pak Det. Di alam manusia itu segala sesuatu yang menyenangkan, tubuh kita sehat, suasana hati kita damai ya, lingkungan keluarga harmonis itu sudah surga. Tapi kalau kita mungkin ada suasana perang, kemudian kita marah-marahan, bertengkar, itulah suasana neraka. Jadi para Buddha, jadi sebelum menjadi Buddha itu namanya Bodhisattva, Pak Det. Ya. Jadi kalau mereka mau menyempurnakan kebudaannya itu tidak lahir di alam surga, tidak lahir di alam rendah, tetapi mereka lahirnya justru di alam manusia, karena di sana mereka bisa mempelajari atau mempraktekkan dharma. Karena kalau lahirnya di alam surga, makhluk alam surga itu sibuk bersenang-senang gitu ya. Kalau kita menyampaikan ajaran itu mereka pasti tidak fokus gitu. Demikian juga di alam bawah, di alam neraka. Itu mereka tidak akan fokus karena sibuk disiksa gitu kan. Jadi apalagi alam binatang kan intelektual mereka kan rendah gitu. Jadi tempat yang paling ideal untuk mempraktekkan ajaran itu adalah di alam manusia. Jadi manusia ini adalah alam yang spesial. Makanya umat Buddha itu tidak buru-buru mau masuk surga atau tidak tertarik masuk surga ya. Karena itu adalah persinggahan sementara, tidak kekal, hanya buang-buang waktu aja di sana ya. Karena kita mengejarnya itu adalah final liberation atau pembebasan terakhir, yaitu disebut dengan istilah nibbana gitu Pak. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Para pemirsa, para umat Buddha, TPRI yang budiman, tentu sangat menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana tadi sudah kita mendengar panjang lebar terkait dengan surga dalam pandangan agama Buddha. Baik Romo, mungkin bisa disimpulkan secara garis besar apa yang tadi kita sampaikan kepada para pemirsa terkait surga di dalam pandangan agama Buddha. Oke, Pak Dedi dan pemirsa TPRI dimanapun berada ya. Jadi kesimpulan dari diskusi kita pada kali ini adalah ada surga di dalam agama Buddha, jumlahnya itu ada banyak, ada 26 surga, dan ada tingkat-tingkatannya, ada yang surga masih diliputi nafsu, ada surga yang sudah tidak diliputi nafsu. Dan siapapun, apapun latar belakangnya, itu bisa memasuki surga, karena kriteria masuk surga itu adalah karena perbuatan kita, karena kebajikan kita. Jadi makhluk masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang tetap memiliki kunci masuk surga. Tidak mesti punya agama, tidak mesti harus mengikuti agama A, agama B. Jadi lebih bersifat universalis. Bahkan ateis pun bisa masuk surga ya. Jadi seperti itu. Kemudian surga di dalam agama Buddha itu tidak kekal, karena usianya panjang tetapi suatu saat akan habis. Jadi bersifat temporary, dan yang paling utama di dalam agama Buddha itu adalah kehidupan di alam manusia, menjalani kehidupan di alam manusia. Karena itu kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, praktek-praktek kebaikan untuk bisa membebaskan diri dari 31 alam kehidupan seperti itu. Baik, terima kasih Romo atas penjelasannya. Para pemirsa, para umat Buddha dimanapun Anda berada. Jadi menarik sekali tema mimbar kita pada kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan surga di dalam pandangan agama Buddha. Nah tentu seperti apa yang disampaikan oleh Romo, mari kita tidak segan-segan melakukan perbuatan baik atau karma baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan dengan melaksanakan dana, sila, kesabaran, semangat, dan banyak. Tentu dengan kondisi-kondisi perbuatan baik yang kita lakukan saat ini
bisa mengkondisikan kita terlahir di alam-alam bahagia atau alam surga. Baik, terima kasih Romo sudah ada studio, sudah berbagi dharma pada kita semua pada hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa bersua kembali Romo, Ya. bisa memberikan Semoga satu ya, saat Padet. uraian dharma yang menarik, yang inspiratif bagi umat Buddha, khususnya umat Buddha Nusa Tenggara Barat. Demikian pemirsa, perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan kepada seluruh pihak yang telah mensupport mimbar pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagai akhir kata, mari kita bersikap anjali, kita rekapkan dua tangan kita di depan dada, dengan sama-sama kita melapalkan doa kebahagiaan semua makhluk dengan mengucapkan Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk Hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.